Makanya Nabi SAW ketika ada aktivitas orang-orang munafik yang memecah belah umat Islam dari dalam, membuat permusuhan antara kaum muhajirin dan ansor, beliau marah. Beliau dengan tegas mengatakan, buanglah oleh kalian dakwal jahiliyah, asabiyatal jahiliyah. Asabiyah, fanatisme itu hanya untuk Islam. Kita fanatik hanya kepada Islam. Kita siap mati hanya untuk Islam. Kita siap berkorban, berjuang hanya untuk Islam. Bukan untuk partai, bukan untuk ormas, bukan untuk kelompok dan golongan masing-masing. Kita siap matinya untuk apa? Untuk Islam. Jangan siap mati untuk ormas dan kelompok. Karena itu Nabi SAW sudah wanti-wanti, fa innaha muntina. Semua dakwah jahiliyah itu yang memecah belah kalian. Dengan suku kita dipecah belah, dengan bahasa kita dipecah belah, dengan warna kulit kita dipecah belah. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat, kita dibikin pecah belah. Itu kata Nabi SAW adalah dakwal jahiliyah. Tinggalkan dakwal jahiliyah itu, innaha muntina. Karena itu semua sudah menjadi busuk, sudah jadi bangkai. Kira-kira ada nggak kita kalau makan mau makanan yang sudah basi dan busuk? Ada? Ada nggak yang mau makan bangkai? Bau bangkainya aja kita nggak suka, baunya, apalagi makannya. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat apa? Surah Al-Hujurat. Yang pertama untuk apa? Jangan kamu saling menghina, merendahkan satu sama lain. Kemudian yang kedua apa? Jangan kamu memberikan gelaran-gelaran buruk kepada orang lain, kepada kelompok lain. Dan jangan kamu saling apa? Mengintai, memata-matai, mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan kelompok lain. Yang keempat, jangan kamu menggibah, menggosip, membicarakan orang lain, kelompok lain di belakang kita. Jangan. Allah mengibaratkan kalau kita menggibah, menjelek-jelekkan di belakang orang lain, di belakang kelompok lain, itu ibaratnya dosa kita seperti kita dosa makan bangkai manusia saudara kita sendiri. Inilah solusi Islam. Kita harus menghadirkan dengan semangat momentum hijrah Nabi SAW. Ayo kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita menghidupkan syiar Islam, menjaga Islam ini agar menjadi rahmatan lil alamin, menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti sedang ada di panggung konser nih. Kalau orang di Jakarta beli tiket untuk konser Coldplay nanti itu sampai perang, rebutan. Tapi di sini konsernya gratis datangnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah
wa atawuz zakah ulaika yarjuna wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala ta'ala aidan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul fadilah, guru kita, mursyid dan pembimbing Majelis Ta'lim Al-Islam, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakir Nur, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah karuniakan kebaikan-kebaikan yang berlimpah kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul fadilah, spesial tamu kita yang saya juga baru kenal, ternyata beliau asli orang Banyumas ini, Sekretaris Jenderal MPR yang lagi mudik pulang kampung, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH, yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita pada acara pagi ini. Yang saya hormati seluruh alim, seluruh guru, seluruh jamaah dari 29 majelis yang diasuh oleh Kiai Bakir Nur. Yang besar saya tidak sebutkan gelarnya, yang kecil saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah dengan Bapak Ibu semuanya. Saya sangat beruntung mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tapi mohon maaf, sepatah dua patah katanya mungkin nanti sampai jam 11:30. Jadi bukan sepatah dua patah lagi, patah-patah. Terutama yang punya encok, yang punya asam urat, yang pinggangnya pegal-pegal, betisnya kram. Makanya alhamdulillah saya sebelum diminta sudah dipersilahkan untuk duduk di sini. Alhamdulillah. Coba kalau saya berdiri 1 jam, masya Allah. Enak di Bapak Ibu, tidak enak di saya. Alhamdulillah beberapa pekan yang lalu, seperti tadi disampaikan oleh guru kita semua, Pak Kiai Bakir, saya merasa tersanjung, dihormati, dimuliakan oleh beliau. Pertama ketika di Jogja, di gedung Majelis Tablik PP Muhammadiyah, beliau menelpon saya, menyampaikan undangan untuk hadir pada acara pagi hari ini. Dan beliau bersikeras untuk datang menemui saya ke Jakarta. Saya bilang tidak usah Pak Kiai, cukup dengan telepon. Masih mending kalau ustadz kayak saya bisa ngundang langsung telepon saya. Coba yang lain itu pakai sekretaris, ada manajemennya, ada birokrasinya. Enggak, kalau saya langsung WA telepon Pak Cahyo, bisa telepon langsung saya.
Saya bilang tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta jauh-jauh, apalagi sudah sepuh. Tapi beliau bersikeras ingin datang bersilaturahim. Ini adalah sebuah nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan orang saleh di tempat yang baik, di hari yang baik, dan setiap hari itu adalah kebaikan bagi kita semuanya, insya Allah. Melihat sosok beliau tadi dan jamaah yang hadir ini luar biasa, ribuan, saya jadi teringat orang tua saya. Orang tua saya memang umurnya tidak panjang seperti beliau. Orang tua saya umurnya pas meninggal itu ya 66 tahun. Tapi punya majelis taklim di Jakarta dan sekitarnya itu rutin beliau menghiji itu 65 majelis taklim. Selama hidupnya itu mulai taklim itu mulai ngajar, ngaji, pengajian ibu-ibu mulai dari tahun 62. Karena ibu saya dulu pernah tampil diminta untuk mengisi ceramah Maulid Nabi itu di Istana Negara zamannya Bung Karno. Bung Karno itu saya belum lahir. Lah yang jemput untuk ibu saya ceramah di Istana Negara itu ya bapak saya yang kemudian jadi suaminya beliau itu. Karena bapak saya itu kerja di Departemen Agama dulu, bagian protokoler untuk antar jemput Ustadz Kiai Mubalik gitu. Jadi ketemulah jodohnya di situ. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah jamaahnya Pak Kiai Bakir ini ya mirip dengan jamaahnya orang tua saya. Dari berbagai macam lintas ormas. Ada jamaahnya yang Nahdiyin, Nahdiyat, ada yang jamaahnya Aisyah, Muhammadiyah, ya seperti ini. Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dengan beliau dan juga bisa bertemu dengan jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya berada dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah acara yang sangat penting untuk kita peringati. Hijratul Rasul, hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, yang menandai sebuah perubahan besar, titik balik yang tidak ada lagi kehinaan, kerendahan, penistaan terhadap ajaran Islam yang diwahyukan kepada seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul yang diungkapkan namanya dengan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah adalah sebuah peristiwa besar di dunia yang mengubah alur sejarah umat manusia. Kenapa demikian? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan al-Islam ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kebencian, penuh dengan hambatan dan rintangan selama beliau mendakwahkan Islam ini di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan momentum peringatan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai momentum kebangkitan Islam, sebagai momentum kita menghidupkan kembali spirit perjuangan dan pengorbanan Rasulullah,
sebagai momentum untuk kita meneguhkan komitmen keislaman dan kebangsaan kita, sebagai momentum kebangkitan dan kesadaran kita untuk terus-menerus merawat dan menjaga persaudaraan serta persatuan umat Islam. Tadi tema yang dibawakan, kalau saya lihat yang dikasihkan judul ke saya adalah dengan hijrah kita menggalang ukhuwah Islamiyah dengan ittihad dan wihdah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tema yang sangat penting bagi kita sekarang ini, apalagi di musim-musim tahun-tahun politik. Tadi Pak Kiai sudah menyinggung, dakwah itu tidak hanya urusan kita beribadah. Menuntut ilmu, taklim itu tidak hanya untuk membahas bab tentang akidah, tidak hanya tentang bab ibadah, tidak hanya tentang bab taharah, tidak hanya tentang bab jual beli, tidak hanya tentang bab tayamum, istinja, dan juga tidak kalah pentingnya bab tentang munakahat. Bapak-bapak senang ini munakahat ya. Tetapi juga bab tentang siasah yang dituntunkan oleh ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga umat Islam ini melek politik dan tidak menjadi korbannya politik. Insya Allah. Kalau saya ingat dulu pesan dari seorang proklamator NKRI, bukan proklamator Indonesia, Republik Indonesia, itu Bung Karno, Bung Hatta, sudah paham kita ya. Tapi seorang proklamator, inisiator NKRI. Karena NKRI ini baru hadir tahun 1950 dengan mosi integralnya Muhammad Natsir, ketua umum partai Islam terbesar di Indonesia pada saat itu, yaitu Partai Masyumi. Mosi integral Muhammad Natsir yang diajukan kepada DPR waktu itu tanggal 3 April 1950 adalah mengamanatkan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang tadinya terpecah-pecah ke dalam negara-negara bagian yang menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Maka kembalilah kita menyatu menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sejarahnya. Masih ingat Bapak Ibu? Halo? Ada yang lahir tahun 50? Halo? Banyak yang setahun sebelum itu juga sudah banyak yang lahir ya. Tapi di sini Masya Allah tampaknya wajah-wajahnya pemuda-pemudi semua ini. Pemuda-pemuda angkatan 50. Pemuda-pemudi angkatan 60. Alhamdulillah. Karena yang dinamakan pemuda bukan dilihat dari usianya Bapak Ibu, bukan dari tanggal dan tahun kelahirannya, tapi yang disebut dengan pemuda adalah yang berjiwa muda. Coba lihat, itu pemuda Pancasila isinya orang-orang tua semua ya. Namanya pemuda Pancasila. Ketua umumnya juga usianya sudah 70 tahunan seperti Pak Kiai Bakir itu. 70-80 tahun barangkali itu ya. Jadi pemuda itu jiwanya yang muda.
rajin ke masjid, rajin nuntut ilmu, rajin untuk menghafal ayat Quran, rajin menghafal hadis, rajin belajar, rajin bergerak dan menggerakkan, itulah pemuda. Sebab banyak sekarang usia muda tapi malas ke masjid. Betul? Malas ke majelis taklim. Betul? Lah yang hadir di majelis taklim ini kok usianya sepuh-sepuh ini? Mana yang remaja, yang pemuda-pemuda ini? Mana anak-anak mudanya? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Yang pemuda-pemuda di sini. Lu minoritas, Pak. Ini. Maka saya ingin salah satu indikator kesuksesan majelis taklim bukan hanya tentang siapa ustadznya, gurunya, apa materi yang disampaikannya. Tolak ukurnya bukan hanya paham atau tidak paham, tetapi tolak ukur kesuksesannya harus ditambah bahwa majelis taklim itu harus melakukan regenerasi. Setuju? Bapak Ibu yang sudah usia parubaya, sudah di atas 50 tahun, sudah harus siapkan anak-anaknya untuk hadir di majelis taklim. Jangan sampai nanti majelis taklim kita kosong. Kenapa? Karena anggotanya sudah innalillahi. Halo? Masa harus ditutup majelis taklim, Pak? Hah? Jangan sampai majelis taklim ada penutupannya. Ya, jangan sampai majelis taklim ada penutupannya. Kenapa? Anggotanya udah nggak ada, Pak Ustadz. Loh, gimana? Ustadznya ada, tapi anggotanya nggak ada. Ini bahaya. Maka generasi muda kita, ayo kita ajak. Ramaikan masjid-masjid, surau-surau. Ramaikan majelis-majelis taklim. Agar seimbang mereka mendapatkan pelajaran bukan hanya tentang ilmu-ilmu dunia, tapi juga tentang ilmu agama. Saya senang tadi ketua panitianya itu sarjana teknik. Ya. Harus begitu. Orang yang belajar umum tidak harus merasa dirinya lebih hebat daripada yang belajar agama. Sebaliknya yang belajar ilmu agama dari kecil jangan merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang belajar ilmu umum. Dua-duanya dalam Islam harus menyatu, bersinergi, saling melengkapi, karena Allah tidak membeda-bedakan ketika Dia berfirman yang tadi dibacakan oleh qari kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara kamu semua, dan orang-orang yang berilmu. Ilmu apa saja? Yang penting bermanfaat, bukan ilmu dukun, bukan ilmu santet, bukan ilmu syirik, tapi ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia sampai di akhirat. Allah tidak beda-bedakan, semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, perintah di awal ayat itu mengatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau kamu menghadiri majelis-majelis ilmu, berlapang-lapanglah. Maksudnya kasih tempat duduk bagi orang yang tidak dapat tempat duduk. Jangan di majelis taklim duduknya longgar-longgar 1 meter. Halo? Woi. Assalamualaikum. Ayat tentang perintah berlapang-lapang duduk di majelis taklim kok dibawa untuk membenarkan sholat dengan saf yang renggang-renggang. Gile lu, bro. Ya.
Ya Pak ya. Sinting apa enggak itu? Sholat itu harus renggang-renggang, katanya 1 meter. Kenapa? Biar nggak bau keringat, biar nggak bau jengkol. Di sini suka makan jengkol? Suka? Sama. Cuma sayang nggak ada tadi. Kalau bau keringat, bau karena makan jengkol, ya Anda jangan masuk ke masjid. Bersihkan dulu. Karena adab orang datang ke masjid harus bersih pakaian, bersih badan, pakai wangi-wangian, baru dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ke majelis taklim, untuk belajar menuntut ilmu agama dan dunia. Jangan dibawa ayat ini untuk membenarkan kita duduk sholat safnya renggang-renggang. Dari mana itu? Ayatnya benar, tapi cara memahami ayatnya itu keblinger. Makanya disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh inisiator, oleh tokoh yang mendeklarasikan NKRI, Republik Indonesia Serikat, kembali menyatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Nasir, Ketua Umum Partai Masyumi tahun 50. Beliau mengatakan umat Islam harus melek politik. Saya tidak minta kalian untuk jadi politikus. Apa itu politikus? Poli artinya banyak, tikus ya tikus. Jadi banyak tikus. Nah, ini gurau, ini candaan aja ya, mohon maaf ini yang jadi politisi. Ya, bukan berarti politikus itu tidak penting, penting Pak, penting. Jadi politisi itu penting. Kita doakan ini Pak Cahyo nanti insya Allah setelah purna tugas bisa kembali ke daerahnya di sini, ya. Ini saya kasih dukungan gratis saja Pak ya. Ya, nggak usah dibayar ini. Ya, ini nanti mau jadi calon bupati atau apa nanti ya, insya Allah kita dukung beliau insya Allah. Amin ya robbal. Politisi itu penting, politikus itu penting. Karena hanya dengan orang-orang partai politik, negara ini bisa dikendalikan, negara ini bisa diatur. Apalagi undang-undang politik dan partai politik di Indonesia setelah reformasi itu memberikan amanah, memberikan kewenangan besar kepada partai-partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepada anggotanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri kita, mulai dari tingkat paling atas sampai yang paling bawah. Tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya partai politik. Saya tidak minta kalian jadi orang politik semua. Kalau semuanya umat Islam jadi orang politik, jadi politisi lah, nanti siapa yang jadi insinyur? Siapa yang jadi sarjana teknik? Siapa yang jadi sarjana pertanian? Siapa yang jadi ahli matematika? Siapa yang jadi ahli fisika? Siapa yang jadi ahli apa itu? Yang jadi TNI, Polri, yang jadi jaksa, yang jadi hakim. Tidak semuanya jadi politisi, kata Buya Muhammad Nasir. Tapi kalian harus tahu dan melek politik. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tidak jadi mangsa dan korbannya para politikus. Kalau musim kampanye, dekat-dekat pemilu, rame datang ke majelis taklim, rame datang ke masjid, hadir tidak diundang, pulang tidak diantar, malah menyodorkan diri, saya minta sambutan ya.
Sebelum Jumatan saya minta sambutan ya, atau setelah Jumatan. Bagi-bagi kartu nama. Setelah terpilih ditelepon pakai kartu namanya, nomor HP-nya, nggak diangkat-angkat. Beleng-beleng itu. Betul? Ada yang begitu? Ada? Kalau mau pemilu datang ke tempat-tempat keramaian umat Islam, minta dukungan, minta doa restu, tapi setelah terpilih ditelepon aja nggak ngangkat. Udah ganti nomor HP-nya sudah. Maka itu kita alhamdulillah di bawah asuhan, di bawah bimbingan arahan Tuan Guru kita Kiai Haji Bakir Nur, insya Allah saya percaya bahwa majelis taklim yang Bapak Ibu belajar agama di dalamnya, belajar tentang kehidupan, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang tuntunan sunnah Nabi SAW, ini adalah sebuah jangkar moral yang paling kuat dan efektif untuk menyelamatkan umat ini dari kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Apa pelajaran utama dari hijrah Nabi? Pelajaran yang pertama adalah tentang loyalitas dan cinta kita hanya kepada Allah. Tidak mungkin kalau tanpa dilandasi iman yang kuat, cinta yang kuat kepada Allah, loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin para sahabat Nabi yang jumlahnya sedikit dahulu itu, mereka bisa berjuang mempertahankan agama dan akidahnya di bawah tekanan, di bawah intimidasi, di bawah teror, di bawah persekusi, sampai ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kalau tidak ada iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrahnya Nabi adalah mencerminkan bahwa setiap muslim harus memiliki cinta dan loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar loyalitasnya bagaimana hebatnya kepada Allah dan Rasulnya, sampai disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat At-Taubah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi terusir keluar dari negeri Makkah, diusir oleh orang-orang kafir. Tsaniyasnain, dia hanya berdua. Bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika itu Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang mursyid al-ummah, dia penuh dengan percaya diri berkata kepada sahabat yang menemani Rasulullah hijrah. Ini episode hijrah yang paling menegangkan. Ada yang menegangkan lainnya, ada. Seperti hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Gak boleh bawa harta kekayaannya. Ditinggalkan harta kekayaannya semua di Makkah. Baru dia bisa hijrah. Ada hijrahnya Abdurrahman bin Auf. Meninggalkan harta kekayaannya semua di Makkah. Hijrahnya Utsman bin Affan dengan istrinya, yaitu putri daripada Rasulullah SAW. Bahkan 2 kali Utsman bin Affan sama istrinya hijrah. Pertama ke Habasyah dan yang kedua ke Madinah. Penuh dengan perjuangan dan air mata. Hijrahnya yang paling hebat, yang paling berani itu siapa? Umar bin Khattab. Ini preman memang ini. Ya, jagoan Umar ini ya. Kalau yang lain-lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, diam-diam, takut dari kejaran pasukan Quraisy, takut diinterogasi di tengah jalan oleh polisi-polisinya Quraisy. Tapi Umar dengan membusungkan dada, dia bawa pedangnya,
Dia umumkan bahwa dia akan hijrah. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim piatu, siapa yang ingin suaminya mati, dia jadi janda, siapa yang ingin orang tuanya kehilangan anaknya, silahkan temui saya dari balik gunung ini. Duel sama saya kalau mau menghalangi saya untuk hijrah. Ada yang begitu sekarang? Halo? Itu Umar tuh jeger kata orang Sunda ya, jagoan ya. Itulah loyalitas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Abu Bakar ini yang paling menegangkan, hijrahnya malam hijrah itu yang paling menegangkan. Kalau kita baca dalam buku-buku sirah nabawiyah, pemimpin itu hijrahnya terakhir, Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW harus mengembalikan amanat-amanat, titipan-titipan harta yang dititipkan kepada Rasul. Orang Makkah, orang Quraisy itu paling percaya kalau nitipkan barang, nitipkan harta, nitipkan uang kepada Muhammad SAW. Nggak percaya kepada sesama jahiliyah, sesama kaum musyrikin. Kenapa? Oh, itu setan makan setan namanya. Ya. Maling makan maling. Kalau berani nitipkan uang harta, apalagi nitipkan sertifikat rumah dan tanah, hilang itu, digotong sama yang dititipkan. Tapi kalau kepada Nabi SAW, mereka sangat percaya. Kenapa? Karena sejak remaja umur 15 tahun, Muhammad ini SAW sudah mereka berikan julukan gelar sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Maka titipan-titipan ini dikembalikan dulu. Ini hebatnya Muhammad SAW, orang yang luar biasa. Apa maknanya? Orang-orang musyrikin itu secara lahiriah mereka senang, cinta, sayang kepada Muhammad putra Abdillah. Kenapa? Karena dia orang baik, karena dia orang saleh, karena dia orang jujur, karena dia orang amanah, karena dia orang terpercaya, karena orang tidak pernah berkhianat. Senang semua masyarakat itu. Tapi ketika Muhammad SAW bangkit, membawa risalah, memberikan peringatan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, maka Nabi SAW bukan hanya menjadi orang saleh, menjadi orang yang dicintai dan disenangi oleh masyarakat jahiliyah, tapi dia berubah menjadi orang yang muslih. Apa bedanya orang saleh dengan muslih, Pak? Orang soleh itu ya pandai zikir, pandai sholat, rajin ke masjid, betul. Rajin baca Quran, betul. Rajin zikir, iya. Alhamdulillah. Senyum kepada tetangga, ramah kepada tetangga, sayang kepada anak kecil, hormat kepada orang tua. Itu orang soleh. Rata-rata kita senang kepada orang soleh, betul? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Sampai penjahat dari kelas kampung sampai kelas kakap aja senang sama Muhammad itu. Ya. Tapi ketika Muhammad SAW berubah hidupnya dari orang soleh yang hanya amanah, jujur, suka tersenyum, berbuat baik kepada sesama, suka membantu kepada sesama, tapi beliau kemudian berubah menjadi orang yang muslih, memperbaiki umatnya, memperbaiki masyarakatnya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Kamu dilarang oleh Allah untuk berzina, kamu dilarang Allah untuk mencuri, kamu dilarang Allah untuk berjudi, kamu dilarang Allah minum minuman keras, kamu dilarang untuk berkhianat. Dan Nabi SAW mengingatkan tentang azab Allah kepada mereka yang berbuat dosa dan maksiat.
maka apa yang terjadi? Muhammad jadi musuh nomor 1 di Mekah. Betul? Betul? Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini yang susah. Kalau orang rajin sholat seneng kita lihatnya ya. Tapi kalau mulai dia suruh tetangganya yang nggak sholat suruh sholat, nah itu lain lagi ceritanya itu nanti. Kalau sudah mulai melarang tetangganya yang suka minum minuman keras, mau limo, amar ma'rufnya bukan hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar, nah itu lebih berat. Ini yang mengundang permusuhan, yang mengundang caci maki, yang mengundang segala macam bentuk kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sampai sekarang kebencian itu dirawat dan dijaga oleh dunia yang tidak mengenal cahaya Allah, cahaya Islam ini. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu dirahmati Allah taala. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang hijrah ini, kita harus mentransformasikan hidup kita sebagai muslim. Muslim bukan hanya yang menjalankan rukun Islam, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Kalau haji sampai antri, Masya Allah, puluhan tahun antrinya. Walaupun sampai di Arafah, Mina, Muzdalifah agak terlantar kemarin. Walaupun susah, tapi yang namanya orang haji itu walaupun keluar biaya besar, walaupun capek, letih, walaupun kadang banyak masalah timbul ketika pelaksanaan ibadah haji, tapi nggak ada orang yang bosan untuk kembali lagi ke tanah suci. Betul? Alhamdulillah. Siapa di sini yang sudah naik haji? Ada? Banyak. Yang belum ada? Banyak. Nggak berani angkat tangan. Yang belum haji, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal. Gimana caranya Pak Ustadz? Daftar. Jangan cuma doa. Ya, Ustadz doain saya bisa pergi haji dan umroh. Iya, insya Allah saya doain kalau ibu udah daftar. Kalau belum daftar mana bisa saya doain. Betul? Store dulu. Dapat panen sawah, dapat panen ikan, dapat panen apa saja yang bisa menguntungkan kita, sisihkan uang itu untuk kita mendaftar haji insya Allah. Muslim bukan hanya yang seperti itu, tetapi Muslim juga untuk menegakkan kesempurnaan agama Islam ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat berapa? Halo? Surat apa? Ali Imran ayat 100. Kok 2? 104. Ayat 103-nya ayat NU. Apa itu Pak Ustadz ayat NU? Wa'tasimu bihablillah. Ayat 104-nya ayat Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun. Ya, jadi NU Muhammadiyah itu sebenarnya dekat. Karena ayatnya berdekatan. Betul? 103, 104 udah itu aja hafal. Ya. Hafalkan dan amalkan, insya Allah kita bisa menguatkan momentum hijrah ini sebagai momentum untuk kita menggalang ukhuwah Islam, bukan galang dana model Az-Zaitun. Yang perlu kita galang ini adalah ukhuwah. Kalau ukhuwahnya kita lemah, nggak bisa kita galang dana, Pak. Betul? Kalau ukhuwah kita lemah, tidak bisa kita peduli kepada sesama. Kalau ukhuwah kita lemah, kita akan terus mudah diadu domba. Apalagi musim politik.
nanti yang bicara itu calon bupati, itu calon wakil rakyat. Itu biasa diadu domba di tengah-tengah masyarakat. Ini suka tahlilan dan ini enggak suka tahlilan. Betul? Ini suka maulidan, yang itu enggak suka maulidan. Betul? Padahal ngurus negara itu bukan ngurus tahlil dan maulid. Ngurus negara itu menghadirkan kesejahteraan sosial. Jangankan tahlilan dan maulidan, yang enggak beriman saja, yang kafir saja, itu bisa mengurus negara. Maka kita ribut. Setiap mau pemilu, mau pilpres, mau pilkades, ributnya soal furu'iyah. Nanti kalau umat Islam, nggak usah nanti, sekarang sudah. Bahkan sudah. Kalau umat Islam sudah selalu ribut saja dengan sesamanya, tengkar kelahi sesamanya dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah sampingan, dalam masalah-masalah yang tidak pokok atau usul, nanti negara ini akan direbut oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ekonomi kita sudah lemah. Masa politik juga kita akan lemah lagi? Sosial budaya kita dilemahkan. Berapa banyak sekarang berseliweran berita-berita di media sosial yang menyerang akhlak generasi muda Islam kita ini. Pelemahan di dalam keluarga, di tengah masyarakat. Disebarluaskannya nilai-nilai liberalisme, nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Kemarin menjelang Hari Anak Nasional, saya miris dapat video dari seorang dokter ahli kandungan yang menyatakan bahwa banyak sekali dia menangani kasus-kasus remaja yang hamil dan melahirkan usianya masih sangat muda, belum menikah. Sampai bahkan ketua BKKBN, saya nggak tahu namanya, lupa saya, mungkin Pak Sekjen nanti bisa mengingatkan. Ketua BKKBN itu mengeluarkan rilis menyampaikan bahwa usia rata-rata sekarang anak remaja 16 itu melakukan hubungan seks di luar nikah, itu sekarang rata-rata usianya sudah 16 sampai 17 tahun. Usia SMP, SMA, Pak, sudah melakukan hubungan seksual. Sementara usia rata-rata yang menikah mundur dari usia 21 tahun menjadi 22 tahun. Apa artinya? Berarti maraknya perzinahan di kalangan generasi muda kita, dan semakin mundurnya angka orang atau pemuda yang menikah. Sekarang kalau menikah dini, menikah lebih awal, dibully sekarang. Ya. Dibilang kegatelan amat lu kawin. Woi, kalau anak muda mau nikah dini itu jangan dibilang kegatelan, Pak. Itu mesti bersyukur. Berarti dia ingin menjaga apa? Menjaga kemaluannya. Hifzul furuj. Menjaga kehormatannya. Harus kita syukuri, harus kita support, harus kita dukung, harus kita berikan fasilitas. Ya. Justru kalau ada pasangan nikah yang menikah muda, ini Bapak Ibu yang kondangan datang ke acara walimahnya harus kasih amplop isinya yang lebih banyak. Betul? 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 Nah, kalau yang sudah tua menikah lagi, ya itu cukup kasih amplopnya tipis saja. Kenapa? Karena kan sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah punya tanah, sudah punya panen. Lah kalau yang masih muda kan masih belum berpengalaman.
harus disupport ekonominya, harus disupport pendapatannya. Dan harus kita hargai bahwa orang sekarang menikah di masa-masa fitnah di akhir zaman, berarti anak muda ini adalah anak yang baik dan berakhlakul karimah. Jangan malah dicela, jangan malah dijelek-jelekkan. Insya Allah. Kemarin lagi ada seorang influencer, seorang YouTuber. Tahu YouTuber, Bu? Bu? Main apa Ibu di rumah? Hah? Main YouTube enggak? Ibu-ibu ini, bapak-bapak di kampung ini udah kenal YouTube belum? Ya, anak-anaknya sudah tahu game online. Masa orang tuanya, kakek neneknya enggak tahu YouTube ini? Ya. Nah, kalau mainannya cuma sama suami istrinya, Pak, waduh, enggak bosan apa di kampung itu, Pak? Ya. Ada seorang influencer YouTuber, ya, dia ngomong, direkam, dibilang apa? Saya punya anak 10 tahun, saya mau masukkan dia sekolah, saya pilih diantaranya survei, ingin memasukkan anaknya sekolah SD itu di sekolah internasional, judulnya aja internasional, berarti bayarannya mahal itu, yang dikelola oleh negara asing, kurikulumnya kurikulum asing, pakai bahasa pengantarnya bahasa asing. Nggak tahu bahasanya asing apa asing itu. Tapi tadi ada lagu bagus ya. Kita berdakwah itu jangan hanya dakwah Islam itu hanya taunya bahasa Arab saja, nasyid, nasidaria gitu ya, gambusan, kasidahan gitu ya. Tapi perlu juga kita menerjemahkan nasyid-nasyid Islam yang berbahasa Indonesia atau bahasa Arab itu ke bahasa-bahasa dunia, Pak, termasuk bahasa Cina. Nah, kalau umat Islam di dunia ini pengen maju lebih cepat dari awalnya, dari jadwal seharusnya, maka kita harus mengislamkan negara-negara di barat dan negara-negara seperti Cina, Rusia, dan Jepang. Betul? Betul apa tidak? Itu namanya akuisisi. Kalau kita ingin lebih cepat maju, ini kan Islam nih maju dalam akidahnya, maju dalam imannya, tapi kita terbelakang. Kita lemah dalam ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang maju menguasai perekonomian, menguasai sains, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah negara-negara barat, Uni Eropa, Amerika, serta negara-negara di timur seperti Rusia, Cina, dan Jepang. Kalau umat Islam di dunia ingin cepat lebih maju, maka kita harus mengakuisisi mereka. Bagaimana cara kita mengakuisisi mereka? Apakah dengan kita berperang, memerangi mereka dengan senjata? Nggak bisa. Bagaimana cara kita mengakuisisi mereka? Yaitu dengan kita mendakwahkan Islam kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Betul? Karena Nabi SAW itu diajarkan oleh Allah untuk mendakwahi bilisani qaumihim, yaitu dengan bahasa kaumnya. Jadi jangan anti kita dengan bahasa asing, jangan anti. Kita antinya dengan mental jiwa orang-orang yang ingin berbuat zalim, apapun bahasanya. Ya, ini ajaran Islam itu membedakan itu. Bukan kita anti bangsa tertentu, bahasa tertentu, tidak. Semua bahasa, semua bangsa, semua ras, semua warna kulit itu adalah ciptaan Allah yang harus kita dakwahi. Setuju? Yang kita tentang, yang kita lawan, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, kalau dia ingin mengintimidasi dan menyerang umat Islam, merendahkan ajaran Islam, fobia terhadap ajaran Islam, itu yang harus kita lawan. Setuju? Apapun. Jadi jangan kita sentimennya sentimen anti Cina, sentimen anti Amerika, Uni Eropa. Itu mesti didakwahi.
Sebab mereka bisa fobia, benci, anti terhadap Islam dan umat Islam karena mereka tidak paham, tidak tahu. Kalaupun mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang Islam yang sampai kepada mereka adalah gambaran Islam yang sudah salah dan buruk. Maka kita sebagai umat Islam di dunia ini harus menampilkan ajaran Islam yang hakiki, yang sejati, yang rahmatan lil alamin, bisa menyelamatkan umat manusia ini dari kehancurannya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pelajaran dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk bersaudara. Rasulullah ketika sampai hijrah di Madinah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Bahkan Rasulullah menjalin hubungan baik, mengikat hubungan baik dengan perjanjian Madinah yang multi agama dan multi ras. Beliau ikat perjanjian dengan apa? Dengan umat Yahudi. Beliau satukan seluruh kaum muhajirin dan ansar, seluruh bangsa-bangsa dalam ikatan iman dan Islam. Kalau tidak mau menerima, tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Untuk apa? Bersatu membela tanah air dan membela negara yang sama-sama kita pijak. Itulah yang menginspirasi lahirnya Indonesia. Indonesia yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang seluruh umat beragama bisa hidup di dalam bumi Indonesia ini, saling menjaga, saling toleransi, saling menjaga perasaan satu sama lain, hidup rukun berdampingan. Kenapa? Karena kita punya contoh dan tauladan dari siapa? Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan dengan seluruh umat beragama yang berbeda dengan Islam. Karena itu toleransi dalam agama, toleransi dalam umat beragama dan berkeyakinan, menjalankan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing, itu adalah bagian dari akidah Islam. Kita bisa menghormati umat Yahudi, umat Nasrani, menjalankan ibadahnya tanpa ikut campur dengan urusan agama mereka. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masing-masing merayakan hari rayanya sesuai dengan agama masing-masing, dan kita tidak ikut campur urusan ritual, urusan keyakinan agama orang lain. Makanya jangan offset. Tahu offset? Tahu offset? Kelebihan garis, melompat pagar masuk kepada keyakinannya orang agama lain. Jangan ada umat, misalnya saya ingin contoh ini, contoh. Jangan ada urusan umat Islam lagi berperkara dengan Panji Gumilang, ya, yang mengatakan bahwa Quran itu bukan kalam Allah tapi perkataannya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada umat agama lain lompat pagar. Apa lompat pagarnya? Bela-belain si Panjol. Dengan bilang apa? Lah emangnya kalian pernah lihat Tuhan berbicara dengan bahasa apa? Apa Quran itu perkataannya Allah atau perkataan Muhammad? Apa kalian pernah lihat Tuhan itu berbicara? Ini namanya lompat pagar. Ya.
Biarkan urusan umat Islam diselesaikan di internalnya umat Islam, biarkan urusannya umat Nasrani diselesaikan oleh mereka internalnya umat Nasrani. Kalau ada sama, di Islam ada aliran-aliran sesat, di Kristen juga ada aliran-aliran yang menurut mereka ajarannya sesat dan menyimpang. Dan kita nggak mau ada urusan. Silakan aja urusin, selesai masing-masing. Orang Islam tidak melompat pagarnya agama Nasrani, orang Nasrani dan agama lain tidak boleh juga lompat pagar ngurusi akidahnya umat Islam. Setuju? Maka Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita bersaudara. Karena Nabi SAW sudah mendeklarasikan, beliau mengecam dakwah jahiliyah, klaim jahiliyah. Jahiliyah bukan hanya soal akidah tentang kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyekutukan Allah, tetapi sangkaan-sangkaan jahiliyah itu juga adalah dalam bentuk berpecah belah di dalam agama Allah. Makanya Nabi SAW ketika ada aktivitas orang-orang munafik yang memecah belah umat Islam dari dalam, membuat permusuhan antara kaum Muhajirin dan Ansor, beliau marah. Beliau dengan tegas mengatakan, buanglah oleh kalian dakwal jahiliyah, asabiyatul jahiliyah. Asabiyah, fanatisme itu hanya untuk Islam. Kita fanatik hanya kepada Islam. Kita siap mati hanya untuk Islam. Kita siap berkorban, berjuang hanya untuk Islam. Bukan untuk partai, bukan untuk ormas, bukan untuk kelompok dan golongan masing-masing. Kita siap matinya untuk apa? Untuk Islam. Jangan siap mati untuk ormas dan kelompok. Karena itu Nabi SAW sudah wanti-wanti, fa innaha muntinah. Semua dakwaan jahiliyah itu yang memecah belah kalian. Dengan suku kita dipecah belah, dengan bahasa kita dipecah belah, dengan warna kulit kita dipecah belah. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat, kita dibikin pecah belah. Itu kata Nabi SAW adalah dakwal jahiliyah. Tinggalkan dakwal jahiliyah itu, fa innaha muntinah, karena itu semua sudah menjadi busuk, sudah jadi bangkai. Kira-kira ada nggak kita kalau makan mau makanan yang sudah basi dan busuk? Ada? Ada nggak yang mau makan bangkai? Bau bangkainya aja kita nggak suka, baunya. Apalagi makannya. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Surat apa? Surah Al-Hujurat. 6 larangan. Kita dilarang oleh Allah. Yang pertama untuk apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kamu saling menghina, merendahkan satu sama lain. Kemudian yang kedua apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memberikan gelaran-gelaran buruk kepada orang lain, kepada kelompok lain. Wala tajassasu, dan jangan kamu saling apa? Mengintai, memata-matai, mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan kelompok lain. Yang keempat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu menggibah, menggosip, membicarakan orang lain, kelompok lain di belakang kita. Jangan. Ayuhibbu ahadukum. Allah bertanya dengan pertanyaan yang tentu saja membuat kita malu. Pertanyaan yang sebagai pertanyaan bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, istifham ingkari. Kalau kita pelajari itu dalam tafsir Al-Quran yang diajarkan Kiai Bakri itu istifham ingkari. Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Kalau kita bertanya, saya tanya Bapak atau Ibu, tandanya saya nggak tahu, Pak, di mana jalan menuju Sirau? Nah, karena saya nggak tahu. Pak,
Kemana jalan arah menuju Wangon? Nah, itu kampungnya Pak Cahyo. Karena saya tidak tahu. Itu istifhamnya pertanyaan kita yang manusia yang goblok ini. Tapi kalau Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengenal, Allah yang maha melihat, maha mendengar, bertanya kepada kita, bukan berarti Allah nggak tahu, tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah suka kalau ada di antara kalian yang memakan bangkai saudaranya sendiri? Kira-kira ada yang suka makan bangkai? Bangkai manusia ada? Yang suka makan bangkai manusia? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah mengibaratkan kalau kita menggibah, menjelek-jelekkan di belakang orang lain, di belakang kelompok lain, itu ibaratnya dosa kita seperti kita dosa makan bangkai manusia saudara kita sendiri. Bangkai manusia saja itu haram untuk dimakan, bangkai apapun bangkai bentuknya itu haram dimakan, apalagi bangkai manusia itu lebih haram dimakan, apalagi yang dimakan itu bangkai manusia saudaranya. Jadi ini haramnya 3 kali lipat. Halo? Betul. Jadi jangan kita menghibah, menjelek-jelekkan kelompok lain. Kelompok itu enggak bagus. Kelompok ini enggak suka yasinan. Kelompok ini ustadz ini enggak suka tahlilan. Kelompok ini enggak suka macam-macam. Sudah, kerjakan dan yakini amaliyah yang kita yakini tanpa perlu kita menjelek-jelekkan amaliyahnya orang lain. Ini kalau kita ingin bersatu. Pengertian dan konsep tentang bid'ah itu macam-macam, berbeda-beda. Bid'ah menurut Muhammadiyah beda dengan bid'ah menurut NU. Bid'ah menurut Persis beda dengan bid'ah menurut Salafi. Kriteria bid'ahnya juga berbeda-beda. Maka kalau kita tidak bertemu dalam definisi, maka natijah hasilnya pun bisa berbeda. Maka itu kita kembalikan kepada amal kita masing-masing, karena kita yang akan bertanggung jawab terhadap amal dan pilihan kita masing-masing. Yang perlu kita tonjolkan adalah fastabiqul khairat. Sama-sama kita berdakwah, mengajak orang kembali ke masjid, sama-sama mengajak orang untuk bisa dan rajin membaca Al-Quran, sama-sama kita mengajak anak-anak cucu kita, generasi muda kita, agar mereka berakhlakul karimah, menjauhi pergaulan seks bebas. Sama-sama kita mengajak generasi muda untuk menjauhi gerakan LGBT. Betul? Ini bahaya, Pak. YouTuber yang tadi saya ceritakan itu, dia survei sekolah untuk sekolah anaknya, cari sekolah internasional, dan ternyata di sana diajarkan apa? Toleransi. Toleransi apa? Agama? Bukan. Toleransi umat beragama? Bukan. Toleransi kepada siswa yang memiliki kecenderungan orientasi seksual berbeda. Toiletnya yang di sekolahan dibikin ada 3 macam toilet. Ada toilet khusus laki-laki, toilet untuk anak perempuan, dan toilet netral gender. Toilet yang bisa dimasuki oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Gila apa enggak ini?
Anak kita sejak kecil sudah diracuni. Ya, ini diracun nih. Diracun sama virus-virus liberal. Ya. Yang netral gender katanya. Kalau kamu merasa identitas kamu laki-laki, ya merasalah jadi gender laki-laki. Kalau kamu merasa identitasmu perempuan, walaupun tubuhnya laki-laki, maka jadilah perempuan. Apa maksudnya ini? Ini berbahaya sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai kemarin di Jogja, saya ceritakan ini ya, karena ini sudah menjadi viral beritanya. Seorang mahasiswa yang meneliti tentang hubungan sesama jenis, dia meneliti, ini tugas kuliah. Dia masuk ke dalam komunitas-komunitas LGBT, melakukan wawancara, deep interview, kemudian penelitiannya dipublikasikan. Ini kemudian anak mahasiswa yang tidak berdosa ini kemudian dibunuh oleh pasangan gay. Dimutilasi, Pak. Dimutilasi, tahu dimutilasi? Tahu? Dicincang-cincang kayak kambing. Direbus. Kurang ajar. Ini kelakuan manusia, bukan manusia ini. Kenapa? Iblis yang berwujud dalam bentuk manusia, yang mempengaruhi alam pikiran manusia, yang menyesatkan manusia, sehingga dia bangga dengan identitasnya sebagai LGBT dan melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Nauzubillah min. Gitu Pak. Katanya ada orang yang memuji kaum homoseksual itu apa? Mereka itu kalau sudah cinta, itu cintanya setia katanya. Setia palelu. Ya. Setia, kalau palelu itu bahasa Betawi ya. Kalau di sini dasmu. Ya. Apa bahasa sini? Betul. Kalau sudah cinta itu setia mati. Kalau sudah cinta itu dia nggak tanggung-tanggung untuk berjuang dan mengorbankan dirinya. Iya, itu cinta yang gila, cinta setan namanya. Itu dendam, itu kebencian. Ya. Dan mereka apa? Mereka cemburu kepada pasangannya kalau pasangannya itu berganti pasangan dengan yang lain. Nah, virus ini kemudian didukung, dilegitimasi oleh jam berapa ini? Waduh, udah lewat. Astagfirullah. Terus lanjut. Salat jam berapa ini? Azan jam berapa? 5.53. Oke, saya akan berhenti 11.53. Jadi bapak-bapak jangan pulang dulu ya, masih ada makan siangnya. Ada makan siang? Oh, tidak ada ya, sorry. Makan siang di rumah masing-masing. Jangan merepotkan Pak Kiai. Ya. Ini didukung, dilegitimasi lagi oleh sekelompok cendekiawan, sekelompok yang katanya mengaku sebagai orang terpelajar, sebagai ilmuwan, yang mengatakan LGBT itu adalah kodrat Tuhan, kodrat dari Tuhan. Tuhan mbahmu. Tuhan itu hanya menciptakan dua jenis gender, laki-laki dan perempuan. Adam dan, bukan Adam dan John, bukan Hawa dan Maryam, tapi Adam dan Hawa. Itulah fitrah manusia dari Allah. Kalau ada manusia menyimpang, menyukai dan mencintai sesama jenis, dan sekarang diubah namanya, singkatannya itu, jangan bilang homoseksual lagi ya. LGBT terlalu mewah, terlalu terhormat itu istilahnya. Apa Pak Ustadz bilangnya? PLTM, penyuka lobang tai manusia. Halo? Ada yang suka lubang tai di sini?
Nauzubillah. Itu Pak, mohon maaf ya. Ini saya punya teman dokter ahli penyakit kelamin. Itu suka menangani kasus-kasus begini. Mereka bilang ham. Dasmu ham. Kita harus membela hak asasi orang lain memiliki kecenderungannya berhubungan dengan siapapun. Enggak begitu. Itu kalau sudah kena penyakit, Pak. Ya. Penyakitnya itu macam-macam. Bukan itu semuanya jenis HIV, dia akan menurunkan imunitas tubuh. Sama dengan orang yang suka berzina dengan gonta-ganti pasangan. Itu mereka yang berzina bukan hanya berzina dengan lawan jenis, tapi juga berzina dengan sesama jenis. HIV juga menurunkan kadar imunitas tubuh. Penyakit kelaminnya gonore, penyakit kelaminnya raja singa, penyakit kelaminnya itu kanker selaput otak, lambung, kanker lambung. Dan ada lagi penyakit terbaru, cacar monyet. Penyakit yang paling gampang diderita oleh mereka itu adalah, itu namanya duburnya mereka itu saraf yang mengikat dan menahan saudara dari buang berak sembarangan, itu sudah dol. Tahu dol? Jadi kalau mau buang air berak itu tidak bisa nahan lagi itu. Udah langsung keluar. Brr. Udah nggak ada talinya lagi. Nggak ada bisa nahan lagi. Kalau kita bisa tahan buang air, nggak dapat toilet yang bagus, saya bisa tahan di kereta semalam, walaupun bisa buang air di kereta itu. Bagus sekarang sudah ya, airnya bagus, lancar. Tapi saya nggak nyaman goyang-goyangannya itu. Bikin pusing. Udah ditahan aja, tunggu sampai stasiun Kroya baru saya buang air. Itu bisa tahan, itu kalau normal manusia itu. Tapi kalau sudah dipakai terus-menerus duburnya itu, dia akan kehilangan sarafnya itu sudah tidak berfungsi, dan dia bisa berak di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Bau beraknya itu ketika masih di dalam perutnya, itu sudah bau, orang di sekelilingnya mencium baunya, Pak. Nauzubillah min. Itulah siksaan Allah kepada kaum Nabi Lut modern. Jadi jangan teriak-teriak ente, koar-koar Komnas HAM, jangan batasi akses kaum LGBT di hutan kota. Ya, LGBT di hutan kota ngapain? Kalau dia sopan-sopan tidak masalah masuk hutan kota, tapi kalau main esek-esek, sikat. Setuju? Amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Menjaga generasi kita, menjaga mereka juga supaya menjaga fitrahnya, ya. Menjaga supaya tidak menular kepada anak-anak kita. Karena ini penyakit menular, Pak. Sama dengan corona itu. Ini corona itu cuma penyakit fisik. Ini mental. Rusak fitrahnya. Maka Allah hukum kaum Nabi Lut itu dengan hukuman yang sangat berat. Pertama yang Allah hukum apa? Fa'akhadhathumus sayhatu wa hum musyriqun. Mereka kena suara yang mengguntur. Kenapa? Karena telinga mereka tidak mau mendengar nasihatnya Nabi Lut. Kalau ada ulama, ada tokoh agama, ada ajengan, ada pastor, ada biksu melarang mereka, menasihati mereka untuk berbuat homoseksual, mereka tidak dengar nasihat itu dengan telinganya, Allah akan hukum mereka dengan hancurnya gendang telinga mereka. Itu seperti kaum Nabi Lut. Tidak cukup dengan itu, kemudian Allah angkat bumi mereka berpijak. Waja'alnahum safilin. Waja'alna 'aliyahum safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Allah angkat bumi mereka berpijak dan dibalikkan dan dihempaskan ke dalam bumi. Kenapa?
Karena mereka sudah membolak-balikkan fitrah, standar fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Amtarna alaihim, setelah dibenamkan, dihancurkan, diterbalikan buminya mereka, Allah kirimkan batu dari neraka untuk menimpa mereka supaya menjadi hancur. Tahu senjata pemusnah massal paling hebat? Itulah senjata pemusnah massal yang Allah kirimkan untuk mengazab kaum Nabi Lut. Apa hebatnya? Musawwamatan inda Rabbi. Di surat Al-Hijr, ayat yang menyatakan batu dari api neraka itu yang menimpanya itu bukan satu kota seperti bom atom, tidak. Menimpanya satu batu dari api itu menimpa satu orang. Setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis ditimpakan oleh Allah dengan batu yang menyala-nyala dari api neraka, dan batu itu musawwamatan, sudah diberi nama calon korbannya. Alamat rumahnya di mana, gang apa, RT berapa, RW berapa, nomor berapa, tepat sasaran. Itulah musawwamatan, diberi tanda dan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main, Pak. Maka mari kita jaga anak cucu kita, keluarga kita dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Islam ini akan menyelamatkan kita dari kepunahan dan kehancuran. Islam ini yang menyelamatkan kita dari kerusakan di daratan dan di lautan. Saya tadi tanya ketika makan sarapan pagi, saya tanya Pak Lurah, ya, di sini mata pencariannya apa? Rata-rata pertanian. Terus bagaimana? Ya sering gagal panen Pak Ustadz. Kenapa? Banjir. Betul ya? Ya Allah. Berapa kerugiannya Pak? Banyak. Ya mudah-mudahan masih bisa nyimpan tabungan untuk berangkat haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kerusakan di mana-mana Pak. Kerusakan di daratan dan di lautan. Belum lagi tadi contoh kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan ekonomi. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 40. Berapa? Halo? 41. Insya Allah. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Apa itu kerusakan? Kerusakan itu ada dua, yang bersifat maknawi, kerusakan agama, kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan akhlak. Itu al-fasad yang pertama. Yang kedua adalah kerusakan al-fasad al-maddi, kerusakan lingkungan, ekosistem, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan. Semua praktek kita sudah semakin rusak. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Maka itu, ini dampaknya luar biasa. Kita harus berlindung kepada Allah, kembali kepada ajaran Islam untuk menghindarkan diri kita dari kerusakan, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material. Alam semesta ini harus kita jaga keseimbangannya, sebagaimana kita menjaga akidah, sebagaimana kita menjaga akhlak kita, sebagaimana kita menjaga pendidikan Islam untuk anak-anak kita. Maka kita harus juga menjaga lingkungan. Alam ini, kalau kita tidak bersahabat dengan alam, maka alam tidak bersahabat dengan kita. Kalau kita tidak ramah terhadap lingkungan, maka lingkungan tidak akan ramah kepada umat manusia. Kalau kita selama ini memiliki sawah, memiliki tambak, memiliki ini itu, mendapatkan penghasilan, pendapatan dari alam, maka kalau kita tidak bersahabat dengan alam, dia juga tidak akan bersahabat dengan kita dan akan melahirkan bencana-bencana. 99,3% bencana alam di Indonesia mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2022 itu disebabkan oleh perubahan iklim. Catat baik-baik. Kerugian Indonesia dalam 1 tahun akibat perubahan iklim secara global dan terutama di Indonesia
itu tiap tahun mencapai 112 triliun rupiah. Termasuk gagal panen di Sirau. Maka mohon di majelis taklim kita harus saling mengingatkan. Ya. Masjid kita harus ramah lingkungan. Kalau bikin hajatan, walimah, kenduri di kampung, di rumah kita, tolong jangan buang makanan, sisa makanan kita. Harus habis, Pak. Kalau kondangan, walimah itu makan, ya diukurlah. Jangan ngambil, semua diambil. Akhirnya apa? Banyak yang tersisa dibuang, itu jadi gas. Gas itu yang menghasilkan emisi yang memerangkap panas matahari di atmosfer bumi kita. Panas matahari tidak pernah berubah. Itu saja suhunya. Tapi yang membuat kita semakin panas adalah emisi dari karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang serakah dan rakus, dan itu kemudian melilit, menyelimuti bumi, sehingga panas matahari itu tertahan di bumi. Itu yang namanya pemanasan global. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim harus melek lingkungan hidup. Jangan banyak-banyak menggunakan produk plastik. Kalau bisa makan pakai daun aja. Ya, insya kembali ke masa lalu lah. Hemat energi. Jangan pakai produk plastik. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan membuat membakar-bakar untuk membuka lahan sawit, lahan apa, kita bakar-bakar, itu semua akan menyebabkan pemanasan global. Inilah solusi Islam. Kita harus menghadirkan dengan semangat momentum hijrah Nabi SAW. Ayo kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita menghidupkan syiar Islam, menjaga Islam ini agar menjadi rahmatan lil alamin, menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.